antara Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya, kerjasama dengan Kabupaten Konawe Utara sedang membangun desa inovasi. Kita membangun 5 pilar ya. Tidak di situ ada pilar untuk smart people, smart economy, smart environment, smart heritage dan smart governance. Nah, yang terkait dengan proklim kampung iklim ini, komunitas iklim ini adalah sebetulnya smart living dan smart environment. Ini yang bagus sekali untuk para pionir-pionir yang datang langsung dari Desa Laramu. Sing 2030, aduh apa ini ya? Wah, saya dipasok data sama organisasi gitu kan. Saya pelajari itu dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk menyaingi para pakar kan gitu. Nah, ini yang saya terapkan di Laramu. Akhirnya yang di DMD ya, Dinas Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat, tapi yang datang ini dari Kluthuk. Hebat. Dan yang saya tertarik tadi, saya sempat berkeliling-keliling, yang saya tertarik tadi tentang bank sampahnya. Kebetulan kami di Desa Laramu, kalau sampah sih ini lumayan ya sampahnya. Jadi saya ingin tahu bagaimana caranya untuk kita mengolah sampah. Dan kalau bisa Pak, saya mau tahu gimana sih cara buat supaya terlebih seperti itu bank sampahnya. Dan terus saya lihat juga di sebelah sana itu ada penangkaran mangrove ya Pak. Ya. Nah, itu saya kalau bisa Pak, kita sharing-sharing lah bagaimana caranya kita menangkar mangrove ini. Jadi baik sih Pak ya. Terima kasih banyak untuk komunitas di sini. Saya sama dengan Bunda tadi, saya sudah keliling untuk sampai sini dengan untuk wilayah sini saja. Memang banyak kami yang belum sempat lakukan di sana, di khususnya di sana. Ada wahana yang namanya wahana pertanian, terus wahana perikanan, terus ada wahana untuk bank sampah, dan juga ada wahana perkebunan. Masing-masing punya kelompok itu kita bikin SK-nya dari murah. Kalau di sana kepala desa ya murah. Jadi P4S ini KWT sama P4S, KWT-nya adalah SK-nya dari lurah. Terus P4S itu dari sertifikat dari Kementan, dari BPPMKP Jambi, Pusat Pelatihan Perkara Swadaya. Ini yang strategis. Dan insya Allah barangkali bisa diusulkan di kelompok Puspak Citizen, nanti bisa ada P4S. Itu melakukan pelatihan pertanian, perkebunan dan perikanan. Itu nanti ada pembinaan langsung dari pihak PPKP dan sudah layak. Bisa dijelaskan Prof, hasil kegiatan hari ini berkaitan dengan kunjungan dari Kabupaten Konawe ya, Sulawesi Tenggara? Iya, hari ini kita antara Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya, kerjasama dengan Kabupaten Konawe Utara sedang membangun desa inovasi. Kita membangun 5 pilar ya. Tidak di situ ada pilar untuk smart people, smart economy, smart environment, smart heritage dan smart governance. Nah, yang terkait dengan proklim kampung iklim ini, komunitas iklim ini adalah sebetulnya smart living dan smart environment. Ini yang bagus sekali untuk para pionir-pionir yang datang langsung dari Desa Laramu ya, Kecamatan Limbo, Kabupaten Konawe Utara ini, langsung dia melihat sendiri bagaimana aslinya RW Mawar 06 ya, di kampung iklim ini, komunitas iklim ini yang menurut saya tertata dengan cukup baik ya, dari pengelolaan sampah, tanaman-tanaman yang tentu ya yang ada gitu, lalu bagaimana menjaga kebersihan gitu. Ini inspiring banget. Jadi memberikan inspirasi kepada para pionir-pionir yang dari desa yang sedang ingin membangun
dan tentu memajukan desanya, khususnya bagaimana mengelola sampahnya nanti, bagaimana tanaman-tanaman itu bisa tertata dengan sangat baiknya di lahan-lahan kosong yang kalau ditanam itu menjadi sesuatu yang memberikan, katakan kita merespon climate change gitu ya, perubahan iklim dengan baik. Jadi perubahan iklim ini menjadi kebijakan yang tidak hanya dikatakan dimanfaatkan di pusat, tapi sampai ke level desa. Ini yang bagusnya. Nah, kita tidak hanya membaca dari presentasi gitu ya, bacaan-bacaan yang katakan gitu ya, abstrak, tapi ini konkret, melihat langsung gitu ya di tataran yang senyatanya seperti ini. Dan bahkan kita tidak hanya melihat Mawar 06 ini ya, di RT 06 ini, tapi kita akan ke Sunter, ke beberapa titik ya, komunitas iklim yang dalam hal ini diketuai oleh sahabat program itu oleh Pak Joko ya. Pak Joko ini luar biasa menurut saya, atensi dan empatinya kepada iklim, pada environment, pada lingkungan yang juga saat ini menjadi host bagi kita yang sedang melakukan studi banding ya, sekaligus studi banding yang menginspirasi supaya nanti Desa Laramu khususnya, dan nanti karena ini juga dari pemerintah kabupaten ya, tentu ini akan menjadi laporan tersendiri dari pemerintah Kabupaten Laramu nanti ke Pak Bupati, lalu menjadi bagian dari kebijakan dari Konawe Utara. Si desa yang memang tidak suka memang kekuatan potensi itu harus muncul, termasuk juga ekonomi dan sebagainya. Ya. Konsep seperti apa nantinya idealnya untuk desa inovasi, Prof? Iya, desa inovasi memang sudah ada konsep yang sangat jelas ya. Ada buku panduannya, maka memang sebetulnya tidak bisa bekerja tanpa melibatkan masyarakat lokal. Nah, alhamdulillah masyarakat lokal tadi itu lebih memang diperankan oleh kaum perempuan gitu. Baik itu dari PKK-nya, Karang Tarunanya, kelompok-kelompok perempuan yang dalam hal ini sangat meresponnya dengan sangat positif. Itu yang sangat menggembirakan tentunya, dan menjadikan katakan kerja yang baru 3 bulan ini gitu ya, belum tuntas 3 bulan, baru Oktober, November, mungkin akhir Desember nanti 3 bulan, itu sudah bisa dilihat gitu ya, dampak-dampak positifnya dan prospek-prospeknya ke depan gitu. Karena apa? Karena peran penting dari masyarakat itu langsung konkret gitu. Mereka yang menjadi agent of change gitu. Menjadi katakan gitu aktor yang melakukan perubahan tadi itu. Nah, ini yang menggembirakan. Tentu akan sangat sedih kita atau sangat sulit ya bagi BRIN yang memiliki konsep desa inovasi seperti itu tanpa harus direspon dengan sangat baik oleh masyarakat lokal. Hanya berhenti di tataran konsep. Nah, sekarang konsep itu bisa dibumikan di Desa Laramu itu. Kenapa? Karena pemahaman yang learning by doing dari masyarakat tadi melihat arahan yang kita lakukan gitu ya, secara intensif dalam 2,5 bulan ini, itu membuat mereka bisa mengeksekusi. Maka kunjungan mereka ke Jakarta gitu ya, ini baru 2 kali dilakukan, kami juga baru 2 kali, akan 3 kali yang akan datang, itu menjadi sangat efektif ya. Intensitas tadi itu sangat efektif dan produktif, yang mungkin ini pekerjaan panjang 1 tahun bisa di-squeeze demikian rupa menjadi hanya 3 bulan. Inovasi desa. Apa yang bisa disampaikan bagi pemerintah daerah dan ini menarik menurut saya. Ya. Itu poin pentingnya di situ. Ya. Bahwa desa inovasi dengan mengandalkan pembangunan yang konsisten tentang pentingnya smart living dan smart environment, smart people, smart economy, smart governance, smart heritage, itu tidak akan pernah bisa diwujudkan tanpa ada keberpihakan ya, keberpihakan dan tentu respon positif dari seorang kepala daerah. Tidak akan pernah. Jadi awal mula harus datang dari keberpihakan dan respon positif dari kepala daerah, baru bisa diturunkan ke level tidak hanya kecamatan tapi juga desa. Nah, yang mengeksekusi itu desa. Nah, ini dibuktikan oleh tentu hadirnya yang namanya DPMD ya, Dinas
pemberdayaan masyarakat desa itu betul-betul dia mengikuti dalam tataran yang konkret, intensitasnya hadir gitu, sehingga kekurangan apapun gitu bisa direspon cepat gitu. Jadi kepala desa tidak jalan sendiri dalam hal ini. Kita mengawal, membersamai, mendampingi tadi itu dengan mengeksekusi secara bersama. Di situ juga diikuti oleh dinas yang pemberdayaan masyarakat tadi itu, sehingga memang hand in hand ya, kerjasama antara pemerintah daerah dengan BRIN, dengan desa, kerjasama antara desa dengan Pemdanya, terus dengan kampusnya gitu ya, dengan kalau ada dengan civil society-nya, dengan masyarakatnya, itu yang menyebabkan tentu gitu ya, tujuan-tujuan sasaran akhir dari pembangunan desa inovasi itu cepat bisa diwujudkan. Oke, terima kasih Prof. Sedikit tentang kunker dari Kabupaten Laramo, Sulawesi Tenggara terkait di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesa Swadaya Mawar 06 Kebun Kosong. Terima kasih. Kami dari Kabupaten Konawe Utara, saya selaku Sekdis DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bersama dengan Kabid Pemdes, Kabid PKP, berkunjung di tempat ini dalam rangka membawa 5 pionir-pionir yang telah dibentuk oleh BRIN dalam rangka kegiatan Desa Inovasi di Desa Laramo, Kabupaten Konawe Utara. Kami datang di sini untuk melihat langsung apa yang telah ada dan kami merasa berterima. Ternyata artinya dari apa yang ada di tempat ini luar biasa, dan kami akan terapkan ketika kami balik dari tempat ini. Seperti ini luar biasa. Kami tidak sangka, kami datang tadi yang namanya kebun kosong ya, kebun ternyata kosong. Hanya nama kebun kosong, ternyata di dalamnya luar biasa. Ya, dan semoga kedatangan kami ini kami jadikan suatu pembelajaran, dan kami akan buat sedemikian rupa seperti apa yang ada di kunjungan ini, kami akan terapkan juga di Desa Laramo dalam rangka pembinaan desa inovasi itu. Tekad memang bisa dikembangkan di potensi di daerah sana, Pak. Ada beberapa potensi-potensi yang sangat kami. Pertama, satu wisata alam yang ada di tempat sana ada, tinggal kami kembangkan bersama dengan dari BRIN, termasuk dengan tanaman jangka panjang seperti cengkeh, bisa mungkin diolah menjadi minyak cengkeh. Ada beberapa instruktur-instruktur yang sudah turun untuk membina, dan alhamdulillah respon masyarakat akan melaksanakan seperti apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh teman-teman dari BRIN, tim-tim dari BRIN. Selanjutnya tanaman-tanaman seperti sagu yang ada di sana hanya bukan saja diolah untuk menjadi makanan khas seperti sinonggi yang ada di sana, tetapi mungkin bisa diramu atau dibuat seperti makanan-makanan jajanan ya, yang ada di Pak Amir. Perkenalkan, nama saya Soekarjo Ladangka. Saya adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Kami datang ke sini membawa bawa tim kami, pionir kami dari 5 pionir itu, baik dari Smart Retail, kemudian Smart Living, Smart Ekonomi, kemudian Smart Heritage dan Smart Jakeman. Dari 5 Smart ini yang kami bawa ke sini, sengaja kami bawa secara langsung bahwa ternyata di Jakarta ini ada salah satu kampung proklim yang saya lihat, dan mudah-mudahan ini saya lihat dari segi potensi di Kabupaten Konawe Utara juga ada seperti ini, cukup banyak. Tinggal kami barangkali bagaimana beberapa pionir kami ini bisa belajar secara langsung, dan pada akhirnya mereka bisa kembangkan di desa di Kabupaten Konawe Utara. Laramo itu adalah merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Konawe Utara dari 159 desa. Dari heritage yang ada barangkali bisa kita melihat dari sisi kebiasaan masyarakat ataupun apa yang dilakukan masyarakat di sana yang bisa dikembangkan jadi sebuah sesuatu yang menjadi bisa dipromosikan atau dipamerkan untuk dilihat oleh yang mungkin tidak terjadi di daerah lain, itu bisa kita kembangkan seperti itu. Kami punya salah satu umpamanya, kita juga punya salah satu Gunung Ganevo, itu bisa kita jadikan sebuah tempat wisata untuk bisa melihat
pemandangan atau yang ke bawah itu cukup bagus. Di sana itu ada satu pegunungan di mana dalamnya ada cengkeh, teman cengkeh yang mana itu kemarin sesuai dengan binaan dari teman-teman BRIN itu bahwa ini bisa digunakan bukan saja untuk cengkehnya, tetapi juga minyaknya bisa diolah menjadi minyak kemudian bisa jadi briket dan lain sebagainya. Saya kira ini yang bisa kita kembangkan ke depan dan menjadi